Teman-teman atau pemirsa Naluri Edukasi, kita tiba pada alat terakhir. Jadi alat ini merupakan alat pengering cengkeh. Pengering cengkeh. Ya. Okay. Saya menceritakan sejarah dulu ya. Tahun 2020 teman-teman teknik mesin mendapatkan pendanaan ya dari program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Nah, tahun itu mereka sudah selesaikan dan ini merupakan tahun lanjutan dan dibuatkan program PKM di mana mereka melihat adanya potensi cengkeh di daerah tersebut. Kemudian dari potensi cengkeh tersebut mereka melihat juga banyaknya limbah kelapa karena memang tahun sebelumnya memanfaatkan berkecimpung dengan dunia perkelapaan di sana. Jadi minyak kelapa dari arang, kemudian air kelapa mereka ubah sehingga menjadi produk-produk. Nah, tahun ini mereka memanfaatkan limbahnya untuk menjadi bahan bakar pada pengering cengkeh. Ya. Jadi mereka ini sebenarnya jumlah anggotanya ada 5 ya, ada 5 orang di dalam satu tim ini. Cuma karena yang lainnya masih pergi vaksin ya. Vaksin untuk yang vaksin ada jadwal vaksin. Jadi yang ada di sini ada tinggal mereka berdua, nanti tetap mereka bisa menjelaskan satu persatu dari alat ini ya. Mungkin silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kami menjelaskan tentang bagaimana program kerja alat yang kami buat ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Everyone Simbolon, saya sebagai ketua tim PKMPI, PKM Penerapan Iptek. Dan ini ada teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Jennifer Alfredo dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2020. Terima kasih. Belum masuk ke menjelaskan fungsi ini ya. Saya mau tanya ini, apa pentingnya alat ini dibuat? Kira-kira seperti apa? Kalau tidak penting kan, misalnya kalau sudah ada alat yang lain misalnya yang lebih ini, kan tidak ada lagi kegunaan kita membuat alat yang baru. Kira-kira apa keunggulannya? Jadi alasan kami untuk berinovasi untuk membuat alat ini dan membawakannya di PKMPI Penerapan Iptek. Pertama di PKMPI itu adalah menyelesaikan permasalahan mitra. Nah, sini kami memilih mitra di Wiau yang seperti yang sudah dijelaskan Fikri sebagai dosen pendamping kami, bahwa Wiau memiliki potensi cengkeh yang bagus. Dan di sana juga memiliki potensi kelapa sehingga kami bisa memanfaatkan kopranya sebagai bahan bakar dari alat ini. Di mana di Desa Wiau sendiri mereka melakukan pengeringan hanya di lahan terbuka. Sehingga permasalahan yang mereka dapatkan setelah kami meninjau ataupun survei lokasi Desa Wiau, mereka melakukan pengeringan di jalan raya, di pasar, sehingga mereka mengalami kendala dalam proses pengeringan. Kebetulan juga di Desa Wiau itu di mana ini ya? Di Mitra di Minahasa. Oh, masih Minahasa benar ya? Tenggara. Ya. Oh, masih Minahasa. Oke, silakan. Nah, kebetulan di Wiau ini lokasi ini terletak di dikelilingi oleh bukit, sehingga potensi sinar matahari mereka sulit jangkau karena sekitar jam 10 pagi sinar matahari baru bisa menerobos di depan halaman rumah mereka. Sehingga kami berinovatif untuk menciptakan alat ini supaya kami bisa membantu permasalahan yang ada di mitra, yaitu prosesnya terutama dalam proses pengeringan cengkeh. Oke. Silakan, mungkin bagaimana cara kerjanya dari alat ini? Nah, cara kerja alat ini sama seperti oven ya, tapi kami melakukan perombakan di mana di sini ada lemari, ini adalah lemari pengeringnya. Coba, di sini kami merancang ada 13 rak. Di mana di atas rak-rak inilah yang nantinya diletakkan cengkeh mentah. Di mana potensi satu loyang ini bisa menghasilkan sekitar lebih kurang sekitar 2 kilo. Sehingga dalam satu lemari ini dapat menampung sekitar 30 kilo cengkeh mentah. Di mana mungkin bisa diperagakan teman saya bagaimana sistem kerja alat ini. Di mana ketika cengkeh sudah diisi di dalam rak, kemudian ini akan dimasukkan. Dan alasan kami memilih ini sebagai rak parabola ini yang jaring ini agar udara panas yang di dalam bisa terbagi sehingga proses pengeringan ini dapat merata di dalam. Nah, kemudian setelah semua sudah diisi, di sini ada lemari pembakaran, tungku pembakaran. Nah, jadi panasnya dapat dari sini? Iya, sumber panasnya kami hasilkan dari tungku pembakaran ini. Di mana nanti ada selang atau apa ke sana untuk sampai ke sana dia? Nah, sistem kerja dari tungku pemanas ini di mana kami merancang ini adalah pipa besi.
kami merancangnya berbentuk ulir seperti ini agar udara panas yang dihasilkan bisa lebih besar. Dimana sistem kerjanya ketika api memanaskan ini dengan bahan bakar tungku kelapa tadi, ketika dia dipanaskan, otomatis besi ini akan panas. Kemudian kami akan mensuplai udara ini, udara dari lubang ini mensuplai udara, sehingga ketika dia mensuplai udara akan uap panas akan tersampaikan ke sini. Ya, sampaikan ke dalam lemari pengering. Yang dari sini ke sana melalui apa? Ya, ada pipa atau? Nanti sini kami tinggal memasang pertama dinding terakhir dan kemudian memasang pipa ke dalam. Oh, ini dia menyatu dia? Ya, menyatu, Pak. Oh, iya. Sehingga uap panasnya bisa disuplai ke dalam lemari pengering ini. Kemudian alat kami ini juga sementara kami akan membuat sistem sensor ya, di mana kami akan membuat di sini sensor suhu panas sehingga kita dapat mengetahui suhu panas di dalam ruang tungku dan membuat sensor di dalam lemari sehingga kita tahu juga udara yang panas yang masuk dari tungku berapa sampai di lemari sehingga kita bisa memantau bagaimana perkembangan pengeringan sehingga kita dapat memastikan itu sudah merah atau tidak. Oh, ini sensor misalnya dalam bentuk lampu indikator ya, begitu? Betul, seperti LED begitu, karena kan ketika supply sudah masuk, kita akan memasukkan LED di depan, itu menunjukkan berapa tegangan suhu yang ada di dalam lemari. Gitu. Jadi kira-kira target alat ini untuk masyarakat yang mana kira-kira ini targetnya? Nah, target alat ini untuk petani, terutama untuk petani cengkeh ya, di mana ketika mereka melakukan pengeringan sekitar 3-4 hari dengan adanya alat kami ini, memang kami tidak mengeringkan itu cengkeh 100%. Kami mengeringkan dalam tingkat sekitar 80% ataupun cengkeh yang sudah merah. Dimana ketika itu cengkeh sudah merah, mereka hanya melakukan pengeringan paling lama sekitar 3-4 jam lagi, sehingga mereka bisa menghemat waktu, tidak melakukan pengeringan sampai 3 hari lagi. Biasanya cuma pakai matahari begitu ya? Karena kan kalau kita ketahui matahari tidak selalu terang ya, tidak terlalu panas, sehingga mereka banyak mengalami kendala ketika melakukan pengeringan di lahan terbuka, tiba-tiba mendung, mereka harus gulung lagi, kejar-kejar, mengejar untuk menyelamatkan. Ya, karena ketika cengkeh itu basah, maka kapasitasnya dan kualitasnya akan semakin mengurang. Wah, ini sangat bagus sekali ini ya. Nah, kira-kira ini untuk mahasiswa di luar sana lagi. Tadi kan kita sudah lihat ya betapa bergunanya alat ini sebenarnya ya. Cuma nanti mungkin kedepannya apakah ini bisa diproduksi banyak atau tergantung dana itu ya. Iya. Tergantung atau ada sponsor nanti kan. Nah, ya. Jadi kira-kira saya yang mau pertanyakan tadi sama dengan yang dua sebelumnya. Apa pentingnya ikut PKM ini bagi mahasiswa ini? Kalau menurut saya ya Pak ya, kebetulan saya juga sudah mengikuti PKM di tahun lalu dan saya juga mengikuti PKM teknologi. Di sini saya banyak belajar tentang bagaimana mendapatkan ilmu selain dari langsung belajar materi. Di sini kami langsung praktek tanpa materi. Karena yang seperti yang kita ketahui di kampus Merdeka ini kita lebih banyak bertindak daripada materi, agar apa yang semua itu tidak cuma hanya sampai di materi. Jadi saya dapat belajar banyak bagaimana melakukan suatu pengerjaan produk langsung, tetapi tidak hanya sampai di materi. Jadi mungkin untuk teman-teman semuanya bolehlah mencoba ataupun menguji kemampuan kita masing-masing untuk bersaing di tingkat nasional agar nama universitas kita ini bisa dikenal di seluruh Indonesia. Terima kasih. Sudah berapa kali ikut PKM? Kebetulan saya tahun lalu puji Tuhan juga lolos, tapi saya sebagai anggota, tapi tidak sampai PIMNAS. Kali ini saya akan coba lagi dan berusaha. Saya lolos di PKMPI, untuk mudah-mudahan sampai di PIMNAS. Ini yang kedua kali ya? Ya, kedua kali Pak. Saya kira sudah gagal 10 kali atau berapa kali itu. Nah, ini termasuk yang beruntung ya benar ya? Satu kali sudah mulai, di kedua sudah masuk nasional gitu ya. Nah, mungkin temannya ada tambahan? Pentingnya ikut PKM ini bagi mahasiswa? Kalau saya sendiri, saya sangat beruntung ya, apalagi karena saya ini pertama kali juga? Iya, ini pertama kali. Saya angkatan baru. Di dalam mengikuti PKM ini saya pentingnya itu bisa mengetahui sampai mana potensi diri saya dalam kekreativitasan. Terus saya dapat pikiran terbuka tentang bagaimana apa saja yang diperlukan masyarakat di luar sana. Terus
saya pribadi mendapatkan banyak pengalaman ikut dalam PKM ini. Kalau dalam cara belajar, lebih suka belajar di kelas atau belajar yang seperti ini? Kalau saya dari kelas dulu. Oh, dari di kelas sebenarnya. Ya, teori dulu baru praktek gitu. Oh, Pak. lebih suka begitu. Oke, kalau yang temannya gimana? Lebih suka yang mana? Kalau saya pribadi, saya lebih suka langsung berinteraksi ya, karena ketika hanya sampai di materi, secara rasionalnya manusia cepat lupa. Jadi ketika kita hanya berteori atau materi, peluangnya untuk kita mengingatnya lebih kecil. Ketika kita melakukan praktek, kita bisa tahu step demi step untuk menghasilkan apa yang kita inginkan dalam proses pengerjaan. Karena kita pikir memang ada hubungannya, benar. Ada yang suka belajar hafalan begitu ya, ada yang langsung suka praktek gitu. Sebenarnya kan kalau untuk PKM dia langsung praktek ya, benar ya? Iya, praktek. Iya, praktek. Tapi bagus juga kan kalau yang ini tadi sebenarnya lebih suka di kelas dulu, tapi dia sudah dapat ilmu prakteknya. Iya. Nanti pasti connect itu ya. Connect. Ya, pas di dalam kelas connect nggak ini yang dibuat ini dengan teorinya nanti. Apalagi mana tahu nanti dosennya langsung pikir juga tuh. Ya, oke. Dan memang ini langsung aplikatif. Ya. Jadi ketika kita ada satu proyek yang besar, itu Ya. langsung ikut beberapa mata kuliah. Kalau kayak seperti ini kan mata kuliahnya bisa mata kuliah dari desain mesin, ya, mata kuliah pindah panas, mata kuliah gambar teknik. Jadi mereka bisa dapat semua. Malah lebih bagus kalau sudah mengalami ya, benar ya? Sudah mengalami, jadi kalau dosen menjelaskan atau memberikan kasus, Oh iya ya. sudah langsung connect lah. Pernah saya lakukan. Pernah gitu. saya lakukan. Ini kenapa kok beda-beda tingkat ini, benar? Memang begitu ya? Atau syaratnya memang harus begitu kalau di PKM ini? Atau Iya, boleh juga tidak? Jadi itu merupakan sebuah syarat yang dianjurkan oleh Belmawa, dalam hal ini Kemdikbud ya. Jadi di mana di dalam satu tim itu harus ada 2 angkatan. Fungsi apa dari 2 angkatan ini? 2 angkatan minimal untuk regenerasi nanti. Karena bisa saja yang hari ini ketua, selebihnya mereka lulus, sudah tidak ada lagi regenerasi PKM. Jadi sampai itu harus ada beberapa angkatan di dalam satu tim. Iya, makanya. Kemudian saran kedua juga harus berbeda bidang ilmu. Apa maksudnya berbeda bidang ilmu? Biar nanti alat ini jadi bukan hanya atas dasar teknik mesin semata, tapi dari gabungan dari ilmu pendidikan, gabungan dari ilmu ekonomi. Karena orang ekonomi dibutuhkan di sini untuk menghitung nanti kira-kira berapa nanti biayanya produksi ini. ya. Biaya produksinya ini seperti apa. Jadi diutamakan multidisiplin. Dosen pun seperti itu. Multidisiplin lebih diutamakan di dalam program. Ini multidisiplin. Multidisiplin. Oh, iya. Jadi ada yang dari teknik mesin, ada yang dari pendidikan teknik mesin, ada yang dari manajemen. Nah, ini misalnya pendidikan teknik mesin fungsinya apa? Selain dia menggambar, dia juga nanti mengevaluasi. Karena setelah alat ini jadi, mereka harus melatihnya ke masyarakat untuk mengetahui bagaimana menilai itu kan orang teknik mesin. Mendidikan dia nanti ada post testnya, ada pre testnya sebelum diajarkan, sesudah diajarkan bagaimana nanti. Oke, mungkin itu juga tadi ada tips untuk lolos PKM juga tadi dikasih ya, benar ya? Iya. Harus beragam gitu ya? Harus beragam. Oke, jadi mungkin setelah ini kita lanjutkan sampai ke sana benar perbincangan kita di dalam ruangan ya. Ya. Terima kasih ya adik-adik ya. 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 Nuri edukasi alam tak kembang jadi guru.